3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Meskipun dipersiapkan lebih awal, tetapi mengetahui bahwa Qian Shui bukan mereka, hati Qin Chen pasti akan kecewa. Namun, setelah mengetahui bahwa Qian Shui dan Qian Shui telah menembus ranah Zun, Qin Chen masih cukup senang. Lebih dari itu, Yang Mulia Zhenyan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Saya juga mendengar bahwa Anda Qian Shui, mereka tampaknya adalah sosok tingkat tinggi di Teran, dan mereka ingin menjadi murid." Elit Teran, Ye Xuan meragukan bahwa ketika dia mencapai alam pemujaan, dia dapat dianggap sebagai sosok ras manusia tingkat tinggi. Siapa sosok tingkat tinggi di mulut Zhenyan Zun? Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menerima orang terhormat sebagai murid. Saya tidak begitu jelas tentang detailnya. Saya hanya tahu bahwa kali ini Anda Qian Shui dibawa kembali ke markas Tiangong. Ada alasan untuk Tianzun. Kata-kata yang benar menghargai jalan. Tuhan, pikir Qin Chen. Selanjutnya, Qin Chen bertanya tentang situasi spesifik Tiangong, dan kemudian mengetahui situasi Kam Tiangong di medan perang Wanzhou. Meskipun dia tidak tahu alasan mengapa Qin Chen mengajukan pertanyaan ini, Qin Chen juga merupakan sosok internal Tiangong. Harus dikatakan bahwa orang yang menghormati kebenaran menceritakan segalanya. Di antara mereka, Qin Chen lebih memperhatikan penambangan urat mineral Tiangong di medan perang Wanzhou, dan penjualan senjata. Pemahamannya lebih detail, yang membuat Zhenyan Zun bingung. Mengapa Qin Chen bertanya dengan sangat jelas? Apa pendapatmu tentang tetua Gusu? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba bertanya. Zhenyan Zun mengerutkan kening. Qin Chen, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Penatua Gusu juga orang yang memenuhi syarat dalam pekerjaan surga. Dia bekerja dengan rajin dan rajin. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Selain sifatnya yang mudah tersinggung dan kejam metode, reputasinya cukup bagus. Oh, Qin Chen mengangguk dan kemudian berkata kepada ahli kebenaran, "Tuan Zhenyan, tolong bawa saya ke ruang kultivasi Anda." Qin Chen, sekarang kamu juga orang yang dihormati. Kamu bisa membandingkan dengan para pendahuluku. Apakah kamu ingin berlatih? Ikutlah denganku. Ledakan. Dengan jatuhnya suara Master Zhenyan, dia segera memasuki bagian dalam aula bersama Qin Chen dan Yao Guang. Dia melintasi lapisan ruang dan tiba-tiba sampai di ruang rahasia. Di ruang ini, ada pola susunan di mana-mana, menghalangi segalanya, membentuk kekuatan ruang yang mandiri. Kekuatan bergulir penghormatan mengalir di ruang ini. Disinilah saya biasanya berlatih dalam pengasingan. Yang Mulia Zhenyan berkata sambil tersenyum, di ruang ini, ada denyut nadi terhormat yang terkubur oleh saya. Namun, pada seluruh level saya, sulit untuk menyerap nafas nadi suci Zun untuk meningkatkan kultivasi saya. Sangat sulit untuk menerobos di Zun, yang membutuhkan banyak pemahaman. Tapi Qin Chen, jika kamu ingin berlatih, itu sudah cukup. Zhenyan Zun berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan pergi dengan Tuan Yao Guang dulu." "Hehe, kenapa kamu begitu cemas?" Qin Chen tiba-tiba berkata sambil tersenyum dan menghentikan mereka. "Sebenarnya, bukan aku yang ingin berlatih, tapi kamu." Kita, Guru Suci Zhenyan Zun dan Yao Guang tertegun. Apa maksud Qin Chen? Qin Chen tersenyum, dan Tiangong adalah salah satu kekuatan teratas Teran. Qian Shui dan Qian Shui juga mendapat manfaat dari Tiangong. Terlebih lagi, Zhenyan dan Yao Guang baik kepada mereka. Sekarang kekuatan mereka meningkat pesat, sehingga mereka dapat membantu mereka. Misalnya, Anda dapat mengintegrasikan beberapa kekuatan penghormatan yang telah Anda peroleh ke dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat menembus alam, seperti halnya Tu Moyu dan Ling Yuan. Selain itu, jika dia ingin berkembang di surga, dia juga harus membudidayakan beberapa kelompok. Di mata orang luar, dia termasuk dalam garis pemuja Zhenyan yang sama. Kemudian Qin Chen secara alami dengan senang hati meningkatkan kekuatan pemuja Zhenyan. Sua, lihat kilatan cahaya tangan Qin Chen. 2 buah telah muncul di tangannya. Buah kekacauan. Melihat kedua buah ini mengeluarkan nafas yang kacau, bola mata guru suci Zhenyan Zun dan Yao Guang tiba-tiba melebar. Sial, ini adalah buah dari kekacauan. Salah satu harta paling berharga di medan pertempuran semua negara. Dari mana Qin Chen berasal?
Dan saya mendapat 2 sekaligus. Tidak. Konon kali ini ada pohon yang kacau balau di Vientiane Sanchang. Apakah Qin Chen adalah buah dari kekacauan yang diperoleh dari Vientiane Sanchang? Saya mendengar bahwa untuk bersaing memperebutkan buah yang kacau, bahkan Master Dizun telah jatuh. Bagaimana Qin Chen memperjuangkannya, dan dapat 2 sekaligus? Guru suci Zhenyan Zun dan Yao Guang terkejut dan menatap Qin Chen. Mereka semua tahu kelangkaan buah kekacauan. Apakah Qin Chen mencoba memberi mereka buah kekacauan? Penguasa cahaya bernapas dengan cepat. Dia sekarang setengah langkah terhormat. Jika dia bisa mendapatkan buah yang kacau, sama sekali tidak ada masalah untuk menembus alam yang terhormat. Ini akan menjadi godaan besar baginya. Bagaimana dia bisa memasuki posisi tingkat tinggi tanpa bersemangat? Tuan Zhenyan juga bersemangat. Dia adalah ahli dalam menghormati puncak. Meskipun buah kekacauan tidak dapat membuatnya menerobos dengan mudah, suasana kacau yang terkandung di dalamnya sejak alam semesta kuno dibuka juga dapat membuatnya mengalami transformasi yang luar biasa. Bahkan jika kita tidak dapat menembus alam Dizun, kita bisa melangkah lebih jauh dan meletakkan dasar yang lebih kokoh untuk terobosan masa depan di Dizun. Satu-satunya masalah adalah buah yang kacau itu memiliki banyak khasiat. Yang terbaik adalah memperbaikinya menjadi pil. Jika Anda menelannya secara langsung, akan ada beberapa masalah. Qin Chen, kamu. Ketika mereka melihat Qin Chen, mereka tidak percaya. Tiba-tiba, Yang Mulia Zhenyan menggelengkan kepalanya. Qin Chen, saya mungkin mengerti maksud Anda, tetapi buah yang kacau ini terlalu berharga. Yao Guang adalah setengah langkah yang terhormat. Jika Anda memiliki buah yang kacau, Anda dapat melangkah ke ranah penghormatan. Anda tidak bisa memberinya apa-apa. Anda harus menyimpan yang tersisa. Saya sudah tua, dan potensi saya jauh lebih kecil dari Anda anak muda. Buah dari kekacauan, Anda membutuhkan lebih dari saya. Mereka yang menghormati kebenaran memiliki mata yang jernih dan berasal dari hati. Yang pasti, buah yang kacau bisa membuatnya lebih dekat ke alam Dizun, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa langsung menerobos. Lebih baik menyerahkannya pada Qin Chen dan mereka akan memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Tidak masalah. Nyatanya, aku sudah memakan buah kekacauan, kata Qin Chen sambil tersenyum. Bahkan jika kamu sudah makan, kamu juga bisa menyerahkannya padamu Qian Sui. Mereka membutuhkan lebih dari aku. Tuan kebenaran masih menggelengkan kepalanya. Ini hanya buah yang kacau, bukan masalah besar. Qin Chen tertawa, kata pendeta yang sebenarnya, Tuan Suci Yao Guang, Anda tidak melawan. Saat suara itu jatuh, Qi yang kacau di tubuh Qin Chen melonjak dan meraung, dan buah yang kacau di tangannya meledak. Napas kacau yang bergulir diubah menjadi kekuatan murni oleh debu Qin, dan langsung dituangkan ke tubuh utama Zhenyan Zun dan Santo Yao Guang. Buah kekacauan paling baik disuling menjadi pil, tidak ada efek samping, tetapi metode pemurnian Qin Chen ini lebih langsung. Kekuatan bergulir yang berasal dari kekacauan masuk ke dalam tubuh 2 orang. Mereka hanya merasakan semacam kekuatan asli yang mengerikan mengalir di tubuh mereka, dan mereka segera meraung. Ledakan. Pada Master Yao Guang, ada nafas penghormatan yang naik dari langit, dan dia akan langsung melangkah ke alam yang terhormat. Zhenyan Zun juga penuh dengan kekacauan, dan telah memperoleh banyak manfaat. Tidak cukup, mata Qin Chen berkedip. Di dunia yang kacau, beberapa asal Dizun yang dia bunuh dalam koleksi Dewa Vientiane langsung dibombardir ke tubuh pemuja kata sejati dan penguasa Yao Guang. Ini, mata mereka melebar. Tidak apa-apa untuk menghormati Master Yao Guang. Lagi pula, bahkan yang terhormat pun tidak. Apa yang ditanamkan Qin Chen hanyalah asal dan aturan tingkat rasa hormat beberapa orang, dan kadang-kadang ada beberapa cara halus untuk menghormati asal-usul tingkat tersebut. Namun, apa yang ditanamkan ke dalam kata yang sebenarnya terhormat adalah beberapa sumber sisa dari rasa hormat tertinggi, yang merupakan tonik yang bagus untuk orang tingkat tinggi seperti Yang Mulia Zhenyan. Terlebih lagi, ada juga sumber kekacauan yang disembunyikan oleh Qin Chen dari Dewa Vientiane. Keduanya tiba-tiba mengeluarkan suara kesakitan, dan sumber kekacauan dan rasa hormat yang kacau mengalir ke tubuh mereka, dengan cepat mengubah struktur asli kedua orang itu, dan nafas tubuh mereka secara samar dan gila dipromosikan. Ledakan. Dengan datangnya nafas pemuja teror, Tuan Yao Guang memimpin untuk menerobos alam yang mulia,
dan nafas di tubuhnya dengan cepat ditingkatkan dan diubah. Seorang yang terhormat lahir. Jika Anda membiarkan ras top lainnya di alam semesta melihat ini, itu akan sangat mengejutkan. Orang yang terhormat, tidak peduli ditempatkan dalam kekuatan apapun, bukanlah sosok yang kecil. Butuh waktu bertahun-tahun dan banyak sumber daya untuk mendapatkan terobosan. Tapi di sini di Qin-Chen, dalam sekejap, seorang terhormat lahir, bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Namun, ini juga karena terlalu banyak harta di tubuh Qin-Chen. Apakah itu asal mula kekacauan atau buah dari kekacauan? Itu adalah hal yang baik yang harus didambakan oleh surga dan bahkan para guru tertinggi. Sangat mudah untuk meningkatkan kekuatan. Tentu saja, ini juga karena Qin-Chen, tidak seperti supremasi Xiao Yao, berfokus pada seluruh kelompok etnis. Di belakangnya adalah klan tingkat atas. Terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatan keluarga besar. Namun, tidak terlalu sulit bagi Qin-Chen untuk meningkatkan kekuatan beberapa individu. Asal bergulir di Zun dan asal kekacauan masuk ke dalam dua tubuh. Setelah Yao Guang menerobos, belenggu di Zun di tubuh Zhenyan Zun juga putus, langsung putus dan langsung putus. Nafas di Zun yang luas berdifusi dan menakuti langit dan bumi. Pada saat yang sama, ruang domain tak terlihat tersebar, yang merupakan domain yang dapat dikuasai di Zun. Aku sudahkah kamu menembus alam di Zun? Master kebenaran merasakan nafas tubuhnya dengan tak percaya dan tertegun. Sudah berapa tahun ini menjadi mimpinya? Ratusan ribu tahun. Selama ratusan ribu tahun, dia telah berusaha meningkatkan kultivasinya dan mencoba menerobos alam di Zun. Namun, karena beberapa luka tersembunyi di masa mudanya, dia tidak dapat melewati ranah penghormatan, dan dia bahkan putus asa. Inilah mengapa dia melepaskan buah kekacauan. Karena dia takut pemborosan. Potensinya hampir habis. Sekarang, tubuhnya penuh vitalitas. Anda, Zhenyan Zun memandang Qin-Chen dengan ekspresi gembira dan bersyukur. Namun, setelah dia melihat Qin-Chen, dia lebih terkejut. Karena sebelumnya, dia tidak bisa melihat pencapaian Qin-Chen, tapi dia tidak terkejut. Dia hanya berpikir bahwa keterampilan Qin-Chen menutupi dirinya menghalangi persepsinya. Tapi sekarang, setelah menembus alam di Zun, dia menemukan bahwa dia masih tidak bisa melihat pencapaian Qin-Chen. Sebaliknya, kabut Qin-Chen menjadi semakin intens dan misterius. Kemudian dikombinasikan dengan penghormatan yang mengerikan dari debu Qin ke dalam tubuhnya. Tuan Zhenyan tiba-tiba menarik napas dingin. Dia samar-samar mengerti bahwa Qin-Chen di depannya tidak hanya membuat terobosan dalam kumpulan sihir dari segala macam hal, tetapi juga memperoleh peluang, bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Ini bukan lagi setengah langkah terhormat yang membutuhkan perlindungannya sendiri, tetapi telah tumbuh menjadi raksasa. Bahkan pemuja Zhenyan memiliki perasaan bahwa Qin-Chen di depannya lebih mengerikan daripada Zunyehe yang lebih tua, puncak Kam Tiangong. Begitu ide ini keluar, penguasa kebenaran tidak berani memikirkannya lagi. Qin-Chen, Zhenyan Zun bersemangat untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berlutut dengan satu lutut. Namun, sebelum dia berlutut untuk memberi hormat, kekuatan yang mengerikan telah menahannya. Tidak peduli seberapa keras pemuja kata yang benar mencoba, dia tidak bisa berlutut. Haha, Tuan Zhenyan, Anda tidak harus sopan. Sekarang surga dalam bahaya. Saya melakukan ini untuk berharap Anda dapat memiliki perkembangan yang lebih baik dalam pekerjaan surga. Anda dapat bekerja untuk surga, untuk kami orang, untuk seluruh alam semesta, dan untuk sepotong kebahagiaan. Mereka yang menghormati kebenaran tersenyum pahit. Yah, aku akan memanfaatkannya. Dengan kekuatanmu, prestasimu dalam pekerjaan hari ini jauh lebih baik daripada milikku. Jangan panggil aku yang lebih tua, atau aku akan hancur. Yao Guang, guru suci, ada di samping, masih di awan. Saya khawatir Anda harus terus mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Saya cukup tertarik dengan Tiangong. Lebih baik saya membawa saya berkeliling. Qin-Chen tersenyum pada Yao Guang, dan langsung mengubah mulutnya. Bagus. Yao Guang, guru suci, terpaksa menekan kegembiraan di hatinya dan meninggalkan ruang kultivasi bersama Qin-Chen. Putra ini luar biasa. Zhenyan Dizun terkejut dengan kepergian Qin-Chen. Tidak heran Tianzun memerintahkan dirinya sendiri untuk pergi ke surga Teran untuk menyelamatkan Qin-Chen. Hanya beberapa tahun kemudian, Qin-Chen sangat mengerikan. Pada masa itu,
Jinling Tianzun pergi bersamaku ke surga Teran. Kupikir dia mencoba memperbaiki asal-usul surga. Sekarang, aku khawatir itu. Zhenyan dan Dizun semua curiga bahwa Jinling Tianzun pergi ke surga demi Qin Chen. Ada di pembuluh darah. Tuan Yao Guang membawa debu Qin ke kedalaman tambang. Saat ini, dia masih bersemangat dan tidak bisa tenang. Meskipun dia memiliki banyak rasa ingin tahu, dia tidak bertanya. Dengan kebijaksanaannya, dia juga samar-samar merasa bahwa Qin Chen selalu ingin tahu tentang kam ini. Jika sudah, dia akan bertanya. Sekarang, dia hanya perlu mematuhi instruksi Qin Chen. Di sebuah istana di Gunung Huoshen, Gu Sudizun sedang duduk di aula, dan angin kembali ke Yang Mulia dan memberi hormat dengan hormat. Penatua Gusu, Qin Chen mengikuti Yang Mulia Zhenyan ke istananya dan tinggal sebentar. Sekarang dia mengikuti Yao Guang ke tambang angin kembali dengan hormat. Dia memiliki banyak telinga dan mata di kam kerja sepanjang hari. Selama Qin Chen tidak sengaja disembunyikan, dia bisa mengetahui keberadaan Qin Chen. Area Vena, apa yang dia lakukan di sana? Gu Sudi mengerutkan kening dan menatap elang. Aku tidak tahu. Saat angin bertiup kembali, Yang Mulia menggelengkan kepalanya. Apakah dia menemukan sesuatu? Gu Sudizun ragu. Tidak. Jika Anda menemukan petunjuk, seharusnya bukan dia yang pergi ke daerah urat biji. Apakah ada kekurangan dalam apa yang saya katakan di awal? Gu Sudi memandangi mereka yang menghormati angin. Tolong jangan khawatir, Tetua Gusu. Saya sangat berhati-hati dengan apa yang Anda suruh saya lakukan. Tidak ada yang akan tahu. Feng Huizun berkata sambil tersenyum. Saya telah duduk di sini selama bertahun-tahun. Qin Chen baru pertama kali datang ke sini, dan dia juga ingin melihat kekurangannya. Tidak mungkin. Bagus. Mata Gu Sudizun berkilat. Awasi Qin Chen. Tidak peduli apa tujuannya, kamu harus tahu keberadaan dan pergerakannya. Penatua Gusu, Qin Chen hanyalah anak Tuhan. Haruskah kita terlalu memperhatikannya? Feng Huizun memiliki beberapa keraguan. Yah, apa yang kamu tahu? Ikuti saja perintahku. Gu Sudizun berbisik. Kali ini, saya khawatir saya akan membuat prestasi besar. Daerah Vena. Di bawah bimbingan Lord Yao Guang, Qin Chen memasuki kedalaman area urat biji. Berdering. Banyak orang kuat dari 10.000 negara sedang menambang. Banyak dari mereka adalah budak dari alam semesta. Mereka dilarang dari tubuh mereka. Mereka tidak bisa bergerak. Ada murid yang bekerja di langit untuk menahan mereka. Selain itu, ada juga hubungan baik dengan Terrance, Rache Master, Luz Repair Strong, banyak dari Luz Repair Camp. Di antara mereka adalah Tuhan dan bahkan Yang Mulia. Hampir tidak mungkin bagi Yang Mulia untuk datang ke pertambangan, tetapi itu bukan masalah besar di sini, karena sangat sulit bagi Yang Mulia untuk mendapatkan harta Zun. Bahkan alat Zun Bao orang yang paling lemah pun membutuhkan yang terhormat untuk menghabiskan banyak sumber daya, bahkan setelah mengalami perjuangan hidup dan mati. Tetapi di kam kerja hari ini, jika seorang biksu dapat menambang hingga jumlah tertentu dan memberikan kontribusi tertentu untuk Tiangong, dia dapat membeli harta Zun dengan harga tertentu. Itu terbatas pada satu bagian, dan itu adalah harta manusia terlemah. Meski begitu, banyak biksu datang ke sini. Namun, perlakuan para biksu dan budak ini tidak sama, kecuali larangan selama masa penambangan untuk mencegah penambangan pribadi urat biji. Datang dan pergi dengan bebas, hanya perlu mengumpulkan poin kredit. Master Yao Guang adalah Master Tiangong. Dia juga murid Zhenyan Zun. Dia masih dapat diakses di area tambang ini. Setelah memasuki area tambang, banyak pengawas pekerjaan hari itu memberi hormat satu demi satu. Hanya saja mengapa mereka selalu merasa bahwa nafas penguasa cahaya hari ini agak berbeda. Qin Chen, apa yang kamu cari? Memasuki area Vena, debu Qin terus berterbangan di area ini, sepertinya sedang mencari sesuatu. Ini membuat Tuan Yao Guang sangat penasaran. Tiba-tiba, Qin Chen berhenti. Tuan Yao Guang juga melangkah maju. Mendongak, dia melihat ada sekelompok penambang di kam budidaya longgar, beristirahat di sana, dan beberapa guru terhormat. Ketika mereka melihat Kaisar Yao Guang, mereka mengangguk dan memberi hormat satu demi satu. Jelas, beberapa dari mereka terhormat, tetapi ketika mereka melihat murid-murid Tiangong, mereka cukup hormat. Namun,
Master Yao Guang dengan jelas merasa bahwa beberapa master kultivasi bebas menunjukkan jejak keterkejutan dan kegembiraan setelah melihat pupil mata Qin Chen. Jika bukan karena Tuan Yao Guang menerobos alam terhormat, dia sama sekali tidak akan dapat merasakan perubahan emosional semacam ini. Pergi, temukan tempat tersembunyi di nadi ini, kata Qin Chen, berbalik dan pergi. Meski Yao Guang bingung, dia datang ke tambang dan menemukan tempat yang aman. Tidak lama kemudian Qin Chen dan istrinya tinggal di sana. Dalam gelap, suara mendesing. Beberapa tokoh datang diam-diam. Sosok-sosok ini tersebar dari nafas teror saat datang ke ruang ini. Ini adalah beberapa master klan iblis, dan salah satunya sudah menjadi Master Zun, dan 3 lainnya dekat dengan yang terhormat. Ada 4 dari mereka. Penguasa Yao Guang sedang waspada, dan 4 iblis kuat tiba-tiba muncul. Bahkan jika dia telah menembus ranah rasa hormat manusia, matanya masih membeku. Yang mulia, ketika mereka datang untuk melihat Qin Chen, mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat di hati mereka, dan mereka semua dengan cepat berlutut untuk memberi hormat. Yang mulia, Tuan Yao Guang tercengang dan menatap Qin Chen. Kalian, bangun, Qin Chen berkata sambil tersenyum. Tuan Iblis Singa Harimau, saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda tidak melihat Anda selama bertahun-tahun. Anda benar-benar telah menembus ranah penghormatan, tetapi kalian bertiga harus bekerja keras. Itu adalah Master Iblis Singa dan Harimau, Pengdara bergaris emas, Raja Gajah Hijau dan Raja Serigala bermata perak dari klan Wanzu. Tuan, mengapa kamu di sini? Tuan dari Iblis Singa Harimau berkata dengan penuh semangat bahwa bahkan jika dia menembus ranah penghormatan, dia masih sangat menghormati Qin Chen. Pada saat yang sama, setelah merasakan nafas Qin Chen, hatinya semakin terkejut. Saya dulu adalah murid Tiangong. Secara alami, saya akan berada di sini. Tapi Anda, mengapa Anda ada di sini? Qin Chen berarti menjadi orang asing. Qin Chen tidak terkejut bahwa penguasa Iblis Singa Harimau telah menembus ranah penghormatan. Lagi pula, ketika dia berada di surga selatan, penguasa Iblis Singa Harimau sudah menjadi Zun setengah langkah teratas di surga selatan. Adalah normal untuk menerobos yang mulia. Adapun 4 dari 5 Master Iblis yang tersisa, mereka lebih lemah dari Raja Iblis Harimau Singa pada awalnya, dan sekarang mereka hanya selangkah lagi dari Yang Mulia Guru. Namun, Qin Chen sedikit terkejut saat mereka muncul di area vena tambang ini. Meskipun klan Wanzunya bukan latar belakang yang besar, Jiwux dan mereka semua mengetahui identitas mereka. Dengan status Jiwux bekerja di langit, penguasa Iblis Singa Harimau tidak perlu menambang di sini sama sekali. Bahkan jika demi menghormati harta, dengan bantuan Jiwux, mereka dapat menemukan jalan mereka melalui kemuliaan Tuhan. Raja Iblis Singa Harimau tiba-tiba menatap mata Yao Light Lord. Tidak apa-apa, dia orangnya sendiri. Bisa dibilang begitu. Tindakan ini membuat Qin Chen menyadari bahwa Tuan dari Iblis Singa Harimau memiliki sesuatu yang disembunyikan. Tuan Jiwux yang meminta kami untuk menambang di sini. Setan Singa dan Harimau. Jiwux, Qin Chen terkejut, dan kemudian berkata dengan serius, apakah dia memintamu untuk menyelidiki produksi urat biji ini di sini? Bagaimana Anda tahu, Tuanku? Raja Iblis Harimau Singa tercengang. Apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Mata Qin Chen dingin. Ada beberapa keadaan. Raja Iblis Harimau Singa dengan cepat mengeluarkan slip giok. Ini adalah jejak penyelidikan lama kami dari berbagai lubang, dan kami siap melaporkan orang dewasa yang bebas salju. Siapa tahu Ji tidak ada salju yang tersisa. Kata Raja Iblis Harimau Singa, Gong Seng. Akibatnya, kekuatan spiritual Qin Chen dan slip batu giok langsung menembus ke dalamnya dan menjadi perseptif.